Shalom. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu melalui channel YouTube ini dan saya percaya keadaan kita baik-baik saja. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasanya saya akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan menjadi renungan pagi kita pada saat ini. Tetapi terlebih dahulu saya mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini buat kasih setiamu yang tak berkesudahan kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharingkan kepada kita semua yaitu terambil dari kitab Ulangan yang ke-10, pasal yang ke-10 di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allah mula yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ayat 17. Sebab Tuhan Allah mulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat yang terakhir yaitu ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih setianya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya baru saja membacakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang berbicara tentang orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Dan hari ini saya memberikan tema sharing saya kepada kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu taat dan bersyukur. Ini sesuatu yang penting dan perlu ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi pribadi yang taat dan bagaimana kita juga menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Ini sesuatu yang memang gampang untuk mengatakannya, tetapi perlu atau ada harga yang harus kita bayar ketika kita dituntut untuk melakukannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama dengan orang Israel bahwa mereka diingatkan oleh Musa supaya mereka senantiasa taat kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kedua bagian ini bisa juga kita lakukan atau terjadi di dalam kehidupan kita, itu artinya kita sedang melakukan yang namanya firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sangat disenangkan ketika kita belajar melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang difirmankan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Satu persatu akan saya sampaikan kepada kita. Di sini tadi dikatakan ayat yang ke-12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Atau bahasa sederhananya, Allah mau meminta sesuatu. Sesuatu itu harus ada di dalam kehidupan kita.
ketika saya melihat apa yang Allah minta, apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita atau untuk kita lakukan. Yang pertama di sini dikatakan bahwa yang pertama yang Allah minta dalam kehidupan kita yaitu takut akan Tuhan. Amin. Bicara tentang takut akan Tuhan, saya percaya bukan satu kata yang baru kita dengar, tapi sering kita dengar. Ya, firman Tuhan khususnya dalam kitab Amsal banyak sekali yang menjelaskan tentang berkat, upah, dan arti dari yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti tidak berani ketemu Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Tapi takut akan Tuhan di sini diartikan menaruh hormat kepada Tuhan dan belajar hidup menurut apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menurut kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu artinya kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau takut secara umum kan biasanya takut kegelapan, tidak berani menuju kegelapan, atau takut ketemu dengan orang sehingga menghindar selalu. Tapi takut akan Tuhan bukan berarti tidak mau ketemu Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu artinya kita takut akan Dia. Amin, saudaraku, takut akan Tuhan ini penting, saudara. Kenapa? Kita tahu Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi ketika firman-Nya kita lakukan, itu artinya kita takut akan Tuhan. Ketika kita tidak berani berbuat jahat, itu artinya takut akan Tuhan. Ketika kita tidak berani sombong atau congkak, itu artinya kita takut akan Tuhan. Kenapa? Ketika orang tidak mau melakukan firman Tuhan, berarti dia adalah pribadi yang bukan takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup, kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yang kedua dikatakan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, yaitu hidup dalam aturannya Allah. Jadi di sini dikatakan begini, apa yang diminta oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa, ya, dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam bahasa, baik itu bangsa, baik itu suku. Itu artinya ketika diterjemahkan supaya kita membaca, memahami, dan belajar untuk melakukannya. Kenapa? Ketika kita melakukannya, kita sedang hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Mungkin juga contoh yang lain, kalau Tuhan bilang, jangan membunuh atau dilarang untuk tidak mengampuni. Itu adalah ketetapan Tuhan. Artinya, tidak boleh kita tidak mengampuni. Kita harus mengampuni. Bahkan orang yang bersalah kepada kita pun kita belajar melepaskan pengampunan kepada dia. Itulah ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Apalagi yang Tuhan minta, yang Tuhan minta kepada orang Israel, dan saya percaya ini juga diminta dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan menurut segala jalan dan ditunjukkannya. Yang selanjutnya, mengasihi Dia. Iya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, hati-hati siapa yang kita kasih. Kadang-kadang dunia ini akan membuka dirinya untuk kita mengasihi dunia ini. Untuk itulah saudaraku, kita harus jaga hati kita. Yang paling utama dan terutama dalam hidup ini, Tuhan harus kita kasih. Tuhan itu segalanya di dalam kehidupan kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan perintah manusia saja yang harus kita lakukan, tanda kutip perintah yang berkenan ya, tapi perintah Tuhan itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Amin, kita mengasihi Tuhan dan kita membuktikan bagaimana kita mengasihi Dia. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang selanjutnya dikatakan beribadah. Beribadah ini adalah sesuatu yang
wajib yang harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Dia. Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Apa bukti kita taat kepada perintah Tuhan? Salah satunya beribadah. Kalau memang hari beribadah, pergilah beribadah. Dan juga di gereja kita, kalau memang situasinya sudah bisa pergi ke gereja, pergilah ke gereja. Beribadahlah bersama dengan teman-teman seiman lain. Tapi kalau gereja kita masih online, beribadahlah dengan sungguh-sungguh secara online. Intinya Tuhan mau, yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, beribadah kepada Dia. Bahasa sederhananya atau bahasa singkatnya, beribadah itu berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, kita akan mendengarkan apa yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Dia, kita menyembah Tuhan, kita serahkan kehidupan kita untuk senantiasa hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Yaitu ayat yang ke-13 dikatakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Mau keadaan kita baik-baik saja, berpegang teguh kepada yang namanya firman Tuhan. Jadi memang ini tidak jauh berbeda dari semua yang sudah saya bilang, saudaraku. Dari semua poin-poin yang sudah saya sampaikan. Di situ semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk kita bagaimana melakukan apa yang Tuhan minta dari dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Dia, kalau keadaan kita mau baik-baik saja, hiduplah di dalam ketetapan firman Tuhan. Amin, saudaraku, karena Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita, yang kita tidak bisa lari daripadanya, saudara. Kehidupan kita ini Dia ketahui, Dia maha tahu. Bahkan sebelum kita melakukannya, Dia pun tahu apa yang akan kita lakukan. Berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk apa lagi kita berbantah-bantah kalau Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita? Kita seharusnya berserah diri kepadanya dan belajar hidup berkenan di hadapannya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kalau pesan ini disampaikan kepada orang Israel, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan ini juga sampai kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana Allah memilih orang Israel, hati Tuhan terpikat kepada orang Israel. Bagaimana supaya hati Tuhan juga terpikat dalam kehidupan kita? Lakukan apa yang Tuhan minta dari dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, tapi Dia Allah yang memperhatikan kehidupan setiap manusia. Di sini sudah cukup jelas dikatakan bahwa anak yatim, janda, orang-orang yang tidak dipandang di kalangan masyarakat umum, justru orang-orang yang seperti itu yang Tuhan perhatikan. Amin, itulah bukti Allah itu Allah yang begitu mengasihi ciptaannya. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menyadari adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, mari buktikan dengan cara lakukan apa yang sudah Tuhan minta dari dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah sampaikan ada 5 bagian, yaitu untuk kita hidup, untuk kita melakukan dari apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya hidup kita terus menerus menyenangkan hati Tuhan dan belajar melakukan ketetapan firman-Nya. Amin. Kalau hari ini adalah hari Minggu, sekali lagi saya ingatkan, mari persiapkan dirimu, pergilah beribadah. Kalau engkau masih online, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah onsite, pergilah ke gerejamu, beribadahlah di sana dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Demikian kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan apa yang kita lakukan kiranya itu menyenangkan
hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah men-sharingkan sedikit dari kebenaran firman-Mu yang kami Tuhan harus melakukan apa yang Kau perintahkan. Disinilah Bapa kami harus taat. Disinilah Tuhan kami harus bersyukur. Kami percaya Tuhan ketika kami belajar melakukannya, kami sedang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus berkati saudara-saudariku juga yang mereka menyaksikan Tuhan siaran video ini. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka gumulkan, Tuhan aku berdoa, Engkaulah jawaban dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan lain sebagainya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah merasa diberkati pada saat ini oleh siaran melalui channel YouTube ini, tidak ada salahnya kita juga berbagi berkat supaya saudara like dan mensubscribe video ini, dan saudara akan mendapatkan video-video yang baru atau video yang lainnya. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu di hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.